Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh semua. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tentunya kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Anak soleh, untuk memulai pembelajaran hari ini Bunda perkenankan anak soleh berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak soleh, hari ini kita akan masuk ke bab 2. Tujuan pembelajarannya adalah di 3.2 adalah anak soleh mengetahui silsilah Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian bagaimana kepribadiannya serta perannya setelah masuk Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus anak asuh, sepupu dan menantu Rasulullah. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama keluarga Rasulullah sehingga mendapatkan ilmu dan pemahaman langsung dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah pada tahun 600 Masehi atau 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Anak soleh bisa baca silsilah Ali bin Abi Thalibnya. Untuk kepribadian Ali bin Abi Thalib, yang pertama yaitu cerdas, pintar dalam berbicara. Hal ini ditunjukkan dengan mendapatkan sebutan babul ilmi dari Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian beliau juga dikenal dengan keberaniannya, pemberani, yakni setiap peperangan dipimpin oleh Rasulullah berada di barisan depan dan alhamdulillah memperoleh kemenangan sehingga mendapat julukan dari Rasulullah yaitu Asadullah, artinya singa Allah. Dan hanya itu, kepribadian Ali bin Abi Thalib yaitu berbudi luhur. Kenapa? Karena beliau selalu mendahulukan kepentingan orang yang lemah seperti fakir, miskin, dan yatim. Sehingga dapat julukan juga yaitu Imamul Masakin, artinya pemimpin orang-orang miskin. Semua karena perbuatan-perbuatan baiknya. Dari kecil Ali bin Abi Thalib tidak berbuat maksiat, tidak menyembah berhala, tidak berjudi, minuman keras, sehingga kesolehan dan kebersihan jiwa inilah Rasulullah menyebutnya dengan karamullah wajahahu, yang artinya wajah yang dimuliakan Allah. Nah, peran Ali bin Abi Thalib ini setelah masuk Islam, yang pertama yaitu keberanian Ali bin Abi Thalib dalam menyatakan sikap. Saat itu Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat dan tiba-tiba ayahnya datang bertanya, apa yang barusan kamu lakukan, dengan sopan dan berani dia menjawab bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul, meyakini sepenuhnya. Lalu ayahnya memberikan pernyataan bahwa sesungguhnya Muhammad itu mengajak pada kebaikan dan berpegang teguhlah. Tidak hanya itu, Ali bin Abi Thalib ini juga berani menghadapi kaum kafir Quraisy karena pada masa dulu Nabi Muhammad itu mengadakan pengajian secara belum terang-terangan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi kalau mau belajar ngaji secara sembunyi-sembunyi, namun Ali ini berani untuk mengajak orang-orang yang mau belajar agama, ayo ditemani untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Tidak hanya itu, pada saat bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang beristirahat di kota Mekah, ya, itu minta tolong untuk diantarkan langsung bertemu dengan Rasulullah dan Ali bersedia. Mungkin itu saja yang bisa Bunda Ana sampaikan. Nah, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya Bunda. Kalau sudah, alhamdulillah. Untuk pekan ini tidak ada tugas. Sama-sama kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.